Bismillahirrahmanirrahim. Bukan oleh di tengah orang-orang yang sedang menuntut ilmu gitu ya. Nah, hari ini apa kabar sahabat-sahabat komunitas pencinta Al-Qur'an? Ya. Rasanya kita sudah cukup lama bersama gitu ya, walaupun nggak kerasa ini sudah pertemuan kelima ya, dari pertama kali kita memulai kajian online kita via Zoom. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu beliau Bapak Dr. Sukamto. Dan hari ini kita akan membahas satu hal yang menarik ya, karena biasanya kalau lagi kondisi di rumah semua gini, kadang-kadang kita mulai lupa sama ngejaga kesehatan ya. Dan hari ini kita akan ngomongin, mengupas tuntas ya, apa yang jadi rahasia, isyarat dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pola hidup yang sehat. Pak Dr. Sukamto sendiri merupakan PLT dari Rumah Sakit UI, dan beliau saya rasa punya banyak pengalaman yang bisa di-share, dan saya rasa kita bisa dapat banyak hal dari pertemuan singkat kita sore ini. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya izinkan saya untuk memulai forum kita kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, sesi ini akan dibagi menjadi 2 termin ya. Termin pertama akan ada sesi materi, kira-kira kurang lebih selama 1 jam, dan nanti akan ada tanya jawab di belakang. Dan bagi yang akan bertanya, boleh silakan nanti dituliskan pertanyaannya via chat, atau nanti jika memang ingin bertanya langsung, silakan bicara dulu via chat, dan saya akan persilahkan siapa penanya yang akan menanyakan pertanyaannya. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya akan persilahkan Dr. Sukamto yang sudah bergabung bersama kita hari ini untuk memulai paparannya. Kepada Pak Dr. Sukamto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sukamto. Saat ini memang sebelum tanggal 6 kemarin saya adalah PLT Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia, tapi tanggal 6 April kemarin kita sudah serah terima dengan direksi yang baru. Jadi sekarang saya kembali ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang memberi kenikmatan kita sesuai dengan tema kita hari ini. Kesehatan atau sehat itu adalah nikmat, kita sama-sama tahu, nikmat yang luar biasa, yang seringkali kita tidak sadari. Nah, barangkali sebagai sebuah ilustrasi saja, kalau kita sedang sakit yang gampang, barangkali yang teman-teman semua tahu, misalnya gagal ginjal, maka kalau kita hitung berapa nikmat Allah yang kalau dinilaikan dalam rupiah misalnya, kalau gagal ginjal tersebut harus cuci darah itu sekali cuci darah bisa 500 sampai 1 juta. Seminggu nggak cukup sekali, tapi bisa 2-3 kali. Belum obat-obatannya dan seterusnya. Artinya ternyata harga sebuah ginjal itu amat sangat mahal, dan itu akan dilakukan terus-menerus sampai kemudian harus transplantasi ginjal, dan transplantasi ginjal pun harus minum juga obat terus-menerus supaya ginjal yang ditransplantasikan itu tidak di-reject atau tidak dilawan oleh tubuh, sehingga orang yang walaupun sudah mendapatkan ginjal yang baru dari orang lain itu harus tetap minum obat supaya tidak dirusak oleh sistem kekebalan tubuhnya.
Nah, belum lagi kalau kita sakit gagal ginjal, menuju gagal ginjalnya sendiri, biasanya kita akan menderita anemi, sesekali akan ditransfusi itu juga mesti dipasang infus, dan seterusnya, mual, sakit kepala, dan seterusnya, lemas, yang menyebabkan kalau kita hitung lagi sebagai sebuah cost, sebagai sebuah biaya, atau sebagai sebuah kemampuan seseorang untuk berproduksi, maka dia akan kehilangan kesempatan yang lebih kecil dibandingkan kesempatan yang diberikan Allah pada orang-orang yang sehat. Ya, sehingga kita tahu kalau kita mau masuk ke sebuah akademi militer misalnya, maka tubuh seseorang harus sehat. Orang yang menderita sakit, bahkan menderita hepatitis B yang tidak ada gejala saja, maka dia tidak bisa masuk. Jadi kesempatan-kesempatan yang ada akan berkurang. Nah, dengan demikian, bahwa kesehatan adalah modal utama manusia hidup di muka bumi, dan dalam konteks keislaman kita bermanfaat di akhirat. Jadi kalau kita bermanfaat di dunia, itu akan sia-sia saja, tapi kita juga orientasinya pada akhirat. Jadi kita pasti sepakat bahwa kesehatan adalah modal utama manusia hidup. Nah, kalau kita bicara mengenai penentu, maka kita sebut sebagai prediktor. Prediktor itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi dalam hidup. Maka kesehatan pada berbagai hal secara ilmiah itu menjadi prediktor atau menjadi satu faktor penentu, sehingga dia bisa melakukan banyak hal. Mohon maaf, masih terdengar suara saya? Terdengar, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Cukup jelas. Baik, sementara apa yang disebut dengan sehat itu sendiri, itu adalah kondisi optimal tidak hanya raga, tapi jiwa. Jadi optimal jiwa raga. Kalau berbicara mengenai hidup sehat, itu tidak luput dari adanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Ya, tadi nikmat dari Allah itu sangat berlimpah dan tidak terkira. Salah satunya adalah sehat itu sendiri. Ya, kita tidak bisa hitung. Jadi jadi kalau kawan-kawan sedang sedih karena tidak mempunyai sesuatu untuk sarana tertentu, Allah sudah dengan sangat jelas menghadirkan kita sebagai orang yang sehat. Itu kalau kita hitung dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu nilainya tidak terkira. Jadi dengan otak kita bisa berpikir bagaimana kita akan melakukan sesuatu, dengan kaki yang sehat kita bisa melangkahkan kaki untuk mengerjakan sesuatu. Nah, dikatakan kan, maka jika kamu mau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Nah, dalam perspektif Islam, kalau kita nanti bongkar, menganjurkan bagaimana hidup dengan sehat dan teratur. Ya, jadi apa namanya? Kalau kita bicara teratur, ini tentu saja kita bicara bagaimana kita mengatur ritme sehingga tubuh itu nggak kaget-kaget. Jadi kita di dalam tubuh kita itu ikut ada suatu irama yang namanya irama sirkadian. Itu kalau mulai malam kita ngantuk dan tidur. Kemudian pagi kita terbangun. Dan itu terus saja akan terbiasa sehingga kita akan menjadi kaget ketika kita berpindah ke satu lokasi yang ternyata siangnya mereka adalah malamnya kita. Nah, ketidakteraturan itu menyebabkan banyak hal. Salah satunya adalah adanya disregulasi
dari tubuh. Maka dari itu di dalam Islam selain bicara tentang bagaimana cara sehat, tetapi juga diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya kita sehat dengan cara yang salah satunya itu adalah keteraturan. Jadi kemudian kalau kita lihat definisi sehat itu apa, WHO mengatakan sehat adalah keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, sosial, yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi tentu saja kalau seseorang itu hobinya minum minuman keras, maka dia tidak sehat karena secara sosial dia melanggar aturan dan tentu saja juga merusak tubuhnya sendiri. Nah, kalau di Indonesia sendiri, apa yang dimaksud dengan sehat? Pengertian kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan atau jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, tentu saja produktif ini mempunyai andil dalam hal fungsi atau manfaat kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah di muka bumi, dan tentu saja sebagai umat yang dikatakan terbaik dan bermanfaat secara sosial maupun ekonomi. Nah, kalau kita lihat pendapat dari orang ahli kesehatan jiwa, lihat mengatakan bahwa kesehatan jiwa bukan hanya sekedar bebas dari gangguan, tetapi lebih kepada perasaan sehat. Jadi kalau kita merasa dokter mengatakan Anda sehat kok, Anda semuanya baik, fungsi liver, fungsi hati baik. Tetapi ketika seseorang mengatakan bahwa dokter, walaupun dokter mengatakan bahwa jantung saya sehat, paru saya sehat, saya tuh merasa bahwa ada yang tertusuk di ulu hati saya. Atau saya merasa bahwa kepala saya masih sakit. Nah, itu artinya itu perasaannya tidak sehat. Jadi, apa itu? Ketidakserasian antara pikiran, perasaan, perilaku, ya, dan merasakan kebahagiaan dalam sebagian besar kehidupannya serta mampu mengatasi tantangan hidupnya sehari-hari. Jadi, kalau sedikit-sedikit baperan atau kalau sedikit-sedikit kita merasa putus asa, maka kita tidak disebut sebagai sehat secara jiwa. Nah, ini sebelum dilanjutkan, Pak, Pak Dr. Sukamto boleh di slideshow dulu mungkin supaya lebih kelihatan sama teman-teman yang lain. Baik. Oke, mangga dilanjutkan. Ya. Dalam bukunya Pak Ade Hasman, ya, dikatakan dalam Kamus Bahasa Arab, afiat itu diartikan sebagai, kalau di kita di Islam namanya wal afiat, ya. Nah, dalam Kamus Bahasa Arab, afiat diartikan sebagai perlindungan Allah untuk hambanya dari segala macam bencana dan tipu daya. Nah, perlindungan itu tentu tidak dapat diperoleh secara sempurna kecuali bagi mereka yang mengindahkan petunjuk-petunjuknya. Jadi kalau kita bicara sehat wal afiat, sebetulnya jawabannya atau surat yang mana yang meminta kita untuk melakukan sesuatu supaya sehat. Kalau itu seluruh isi Al-Quran itu diterapkan, maka sebetulnya kita akan sehat dan afiat. Jadi kalau kita nggak mau capek-capek, ya sudah kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Jadi oleh karena itu, afiat dapat diartikan sebagai berfungsinya anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya. Nah, jika sehat diartikan sebagai keadaan baik untuk anggota badan, tetapi mata yang afiat itu adalah mata yang bisa membaca tanpa menggunakan kacamata, atau kalau
ponto, harus dibantu kacamata, tetapi dia tahu secara kejiwaan, pikiran, bahwa objek-objek yang bermanfaatlah yang hanya dilihat. Dan mengalihkan pandangan dari objek-objek yang terlaranglah yang kemudian itu dianggap sebagai sehat walafiat matanya. Jadi itu fungsi yang diharapkan oleh Allah dari penciptaan mata kita. Nah, badan yang sehat itu berkontribusi untuk oleh jiwa yang sehat. Jadi kalau ada mens sana in corpore sano, itu tidak betul ya. Tetapi memang tubuh yang sehat, bugar, itu akan membuat pikiran kita menjadi lebih cemerlang, sehingga kita menjadi lebih mudah melakukan analisis terhadap aksi yang masuk ke tubuh kita. Aksi itu baik berupa fisik maupun psikis. Jadi kalau kita sedang demam, menggigil, kemudian enek-enek, kalau ada orang berbicara keras atau berbicara sedikit menyinggung perasaan, maka perasaan kita itu akan jauh lebih tersinggung daripada kita dalam keadaan sehat tadi. Nah, maka dari itu keduanya harus balance. Nah, orang yang sehat tadi sudah saya ilustrasikan, kalau jiwanya tidak sehat, maka orang yang sehat secara fisik pun itu akan tetap menderita karena mereka merasa bahwa dirinya sedang tidak sehat. Lalu bagaimana Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Saya terus terang terburu-buru menyiapkan slide ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya mencantumkan artinya saja dalam Al-Baqarah ya, ayat 222 tentang haid dikatakan haid itu adalah suatu kotoran. Sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Sesungguhnya Allah dan seterusnya menyukai orang-orang bertaubat dan dilanjutkan dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Cinta kita kan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah dicintai oleh Allah, maka disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan diri, menjaga kebersihan, ya. Dan kalau kita mensucikan diri, menjaga kebersihan, tentu saja dampaknya kepada lingkungan itu akan tercipta lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat. Nah, kalau kemudian lingkungan bersih, hidup sehat, maka akan tampak apa yang bisa dihasilkan dari itu. Ya. Misalnya saja, kalau kita membuang sampah sembarangan, maka karena sampah itu kotor, berbagai produk ada di sana, maka kuman mudah tumbuh, kemudian lalat datang, dan seterusnya akan tertular pada orang lain dan seterusnya. Nah, itu kesehatan lingkungan akan terganggu. Sama seperti sekarang ini kita sedang dalam kondisi wabah COVID-19. Jadi kalau kita tidak menjaga kebersihan diri kita, tidak memprotek supaya virus itu tidak menyebar kemana-mana, maka kita harus menjaga kebersihan, memprotek supaya tidak tertular. Nah, ini seorang mu'alaf, ya, Andre Weil, itu mengatakan bahwa sebagian besar jadi tubuh manusia itu seperti mesin yang terdiri dari suku cadang. Jadi sebagian besar suku cadang tubuh kita dirancang layak pakai, jadi bergaransi atau produktif dan tidak bermasalah selama
sekian tahun tertentu. Jadi kalau kita mau melihat Rasulullah pada zamannya itu 60-an, tetapi kita tahu dengan berbagai kemajuan eh, 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 teknologi, pengobatan, dan sebagainya, sekarang harapan hidup orang makin meningkat. Ya, di Indonesia sudah untuk perempuan sudah mencapai angka 70 ke atas. Di Eropa, di Amerika sana juga sudah lebih. Jadi supaya tidak bermasalah sampai batas rata-rata usia tadi, itu ada syaratnya, yaitu onderdil atau suku cadang tadi itu dipelihara dan ditaati supaya tidak terjadi kerusakan tidak pada waktunya. Jadi misalnya kurang makan makanan yang tinggi serat, ya itu saja harus cegah. Makan berlebihan, kurang exercise, merokok, ya stres, ya dislipidemia itu kolesterol dan trigliserida dalam tubuh tinggi, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, kencing manis yang gulanya nggak terkontrol, dan lain-lain. Nah, memang kalau kita melihat bahwa kesehatan itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan bawaan dan didapat, ya. Jadi kalau kita sudah nggak kita lihat di televisi mengenai sebuah produk yang mendukung kencing manis misalnya, dikatakan bahwa kami mirip orang tua dan anak, tetapi saya nggak mau gen yang menurun pada saya dari orang tua ya saya yang kencing manis itu akan muncul lebih dulu atau akan muncul karena tadi ada faktor-faktor pendukung, yaitu kegemukan, makan berlebihan, dan seterusnya. Jadi kalau yang bawaan tadi bisa dikurangi faktor risiko, paling sering justru karena didapat, yang paling sering justru karena kita tidak mematuhi apa yang diatur oleh Al-Quran, maka akan muncul bahkan lebih cepat dari orang tuanya. Nah, menjaga pola hidup secara teori dan sudah dibuktikan di dalam praktek sehari-hari, menjaga kesehatan tubuh, olahraga, pola makan dan minum, tidak mendatangi orang sakit menular, ya barangkali ini sudah banyak diingatkan, ya. Kemudian lingkungan, itu menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan pikiran, menjalankan seluruh perintah Allah, ya, yang membuat hidup menjadi nyaman, tentram, dan damai. Jadi saya kira tidak ada satu orang pun yang beriman kalau dia telat sholat, dia akan gundah gulana, atau lupa, atau tertidur, itu akan gundah gulana, akan tidak gundah gulana. Nah, menjaga supaya kesehatan pikiran ini tetap terjaga, maka Al-Qur'anlah yang menjadi jawaban. Ya. Nah, kita tahu gaya hidup yang kurang gerak, misalnya anak-anak di dunia modern duduk khusyuk, memegang HP, atau berjamaah di depan TV, video game misalnya, sambil mengunyah makan makanan yang high kalori, ya, yang menyebabkan mereka menjadi gemuk. Kita tahu bahwa makin banyak sekarang anak-anak yang menderita kencing manis bukan karena keturunan, tetapi karena kegemukan. Ya, 10 tahun sudah dapatkan kencing manis tipe 2 yang didapat. Atau batu empedu. Kalau zaman saya dulu kuliah, batu empedu itu munculnya pada wanita yang gemuk, paruh baya, ya. Tetapi sekarang bahkan pada laki-laki, ya, umur 24 tahun saya pernah dapat pasien, bahkan umur 21 itu sudah ada batu empedu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada hal yang mestinya bisa kita kerjakan kalau kita tahu betul apa yang diperintahkan oleh Allah melalui
Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah melalui hadis. Nah, ini ada satu hadis dari Ahmad, ingatlah mudamu sebelum datang tuamu, dan ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi yang membuat ingat ini seringkali penyakit biasanya. Yang jadi masalah penyakit-penyakit degeneratif, ya, kencing manis, penyakit-penyakit jantung, itu nggak langsung dirasakan. Begitu gaya hidup orang salah satu kali, maka langsung sakit jantung. Nggak begitu. Tetapi butuh waktu yang lama. Dan tobatnya biasanya terlambat. Nah, mungkinkah kita bertaubat dini? Ya. Jadi, apakah kita perlu berdoa, ya Allah, kalau begitu penyakit degeneratif didulukan atau dicepatkan? Enggak kan pasti ya. Ya. Tapi mestinya kita bisa bertaubat dini. Nah, bagaimana Al-Quran? Nah, Al-Quran kita tahu bahwa itu sudah tidak ada keraguan lagi, di sana ada pedoman umat Islam. Kemudian juga bagaimana Rasulullah dalam hadis-hadisnya bagaimana melakukan sesuatu agar Rasulullah tidak sakit, bahkan tetap bugar. Dalam riwayat Rasulullah cuma 2 kali sakit, ya, ketika diracun oleh perempuan Yahudi dan ketika sakit. Nah, Rasul mengatakan orang memasuki pagi hari dengan kesehatan yang baik, aman di tempat kediamannya dan memiliki makanan hariannya, maka seolah-olah seluruh kehidupan ini telah dianugerahkan kepadanya. Jadi di sana ada kediaman, ada sehat, ada makanan ya. Jadi bagaimana kesehatan itu disajarkan nilainya dengan rumah yang melindungi. Bahkan kesehatan itu kalau dihitung tadi, saya sampaikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kuku saja ketika infeksi, saya sebut paronychia, itu orang datang berobat ke dokter sudah merintih-rintih. Jadi ada bisul saja di kepala, maka badan sudah meriang setengah mati. Nah, bagaimana pemeliharaan kesehatan dalam Islam? Itu terletak pada kehidupan yang bersih, aktif. Aktif itu melakukan sesuatu. Jadi tidak bisa sehat itu datang sendiri. Nanti di dalam Quran disebutkan tentang wudhu. Wudhu itu semua perbuatannya itu adalah untuk membersihkan diri. Ya. Jadi mulai dari membasuh muka, membasuh tangan, ya, yang gerakan 6 langkah cuci tangan itu sendiri, kalau kita paham betul bagaimana kita harus membasuh tangan kita, ya, itu sudah ada lebih dulu daripada kawan-kawan kita yang mendesain ulang bagaimana melakukan yang efektif. Moderat itu artinya tidak berlebih-lebihan. Jadi makan nggak boleh terlalu kenyang. Kemudian makan diminta untuk duduk, ya, supaya ada wadah kosong yang bisa kita pergunakan untuk berbagai hal, aktivitas salah satunya. Jadi kalau kita kekenyangan, maka darah semua mengalir di perut, dan kemudian kita menjadi mengantuk, tilawah menjadi tidak sempat, dan bahkan aktivitas-aktivitas yang lain akan berkurang karena kita mengantuk. Nah, sabda Rasulullah katakan, sesungguhnya badanmu punya hak atas dirimu. Ini juga satu ajaran dari Rasulullah bahwa kita tidak boleh ekstrim, proporsional, moderat, ya, adil pada diri kita sendiri. Nah, ketika ada seorang sahabat yang berazam, aku berpuasa terus-menerus, sholat tahajud sepanjang malam penuh, ya, maka Rasulullah bilang, sesungguhnya aku juga mengawini wanita, memakan daging, aku tidur,
aku juga bangun sholat malam, puasa, berbuka. Nah, siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Jadi dalam Al-Baqarah, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuatu dengan kadar kemampuannya. Bagaimana Allah itu membuat desain sedemikian rupa di tubuh kita, dan kemudian membuat rambu-rambunya. Jadi dalam Al-Baqarah tadi, sebetulnya ketika kemudian kita menggali ilmu, bahwa kalau sakit, Anda boleh menggantinya pada satu lain. Kalau sakitnya terus-menerus dan tidak mungkin menggantinya, maka sudah ditetapkan agar aman, nyaman, tentram tubuh kita, Allah sudah menyiapkan perintahnya. Maka menggantinya dengan fidyah. Nah, perintah-perintah dalam fidyah selalu proporsional dalam menjaga keseimbangan kebutuhan material dan spiritual. Barangkali kalau kita lihat ya dalam hadis ini riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya, ya Allah, baikkanlah agamaku yang menjadi penjaga dari segala urusan saya, baguskanlah dunia saya yang menjadi arena perjuangan hidupku, baguskanlah akhirat saya yang akan menjadi tempatku kembali, dan jadikanlah hidup saya ini kesempatan untuk berbuat baik, dan jadikanlah matiku sebagai waktu beristirahat dari perbuatan jahat. Jadi artinya kita ini kalau mau berbuat jahat, zolim ya tidak ada kesempatan. Jadi kalau itu maka kita berdoa supaya ya sudah kita menghadap ke Allah saja, husnul khotimah, daripada kita ada di dunia tapi melakukan hal-hal yang mubazir. Jadi ini salah satu hadis Rasulullah. Nah, kalau kita lihat 10 pola hidup umat muslim yang terkandung dalam doa tadi, ya ini saya baca dari Ahmad Watik Pratiknya, ya dalam bukunya Islam, Etika dan Kesehatan, mempergunakan agama sebagai pedoman hidup yang akan menjadi juri dari semua perkara yang dihadapi setiap hari. Bahwa kita harus memanfaatkan hidup yang pendek ini sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai hidup yang pendek ini kemudian menjadi tidak efektif karena kita sakit. Atau karena kita tidak bisa optimal melakukan segala hal yang berhubungan dengan berbuat baik untuk kehidupan akhirat. Dan melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Nah, tadi saya sampaikan berusaha untuk mencapai husnul khotimah, jadi tidak ada kesempatan ya kita menjadi cacat di mata Allah sebagai makhluk yang memang berhak untuk mendapatkan surga, ya. Tentu saja berbagai cara harus kita lakukan, makan makanan sehat, olahraga, tidak minum alkohol, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan lain, berpikir positif dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat pola hidup sehat Rasulullah, ya, dalam surat An-Naba ayat 9 ya, dalam satu kalimatnya dikatakan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi kita tahu bahwa manusia itu perlu melakukan aktivitas, dan kalau mau menjadi pemenang,
maka dia harus tidak hanya sehat, tapi bugar. Ya. Jadi termasuk banyak hal yang kita sendiri barangkali pernah praktekkan. Misalnya, Rasulullah tidak menganjurkan tidur setelah subuh dan setelah asar. Jadi kalau setelah asar, seringkali kita itu ada halusinasi atau ada mimpi dan seterusnya, yang kadang-kadang ada bahkan disorientasi, ya, yang menyebabkan kualitas psikis kita jadi kurang. Nah, subuh, kalau kita tidur habis subuh, ya, maka tubuh kita menjadi tidak fresh, ya, tidak segar, ya. Nah, kemudian juga bagaimana Rasulullah menjadikan tidur kita itu berkualitas, menyerahkan diri bahwa kita tidak takut mati setelah tidak takut tidak bangun karena kita tidak punya modal. Anak saya masih kecil, amal saya belum banyak, dan ini penderita general anxiety disorder atau gangguan cemas menyeluruh itu akan mengalami itu. Jadi takut tidur, tidak bisa tidur, cemas, was-was, ada rasa takut karena akan terjadi sesuatu pada tubuhnya. Nah, bagaimana Rasulullah mencontohkan hal-hal yang bisa dilakukan sebelum tidur. Nah, kemudian pentingnya gerak badan. Ya, kita ada gerakan minimal kalau tidak melakukan olahraga, ya, minimal kita melakukan sholat yang kalau seluruh amalan sholat, baik wajib maupun sunnah itu dikerjakan, itu sudah mencegah terjadinya bekuan-bekuan darah. Ya, ada satu penyakit, kalau kita naik pesawat lebih dari 4 jam, maka mudah terjadi namanya vena trombosis atau trombosis vena dalam. Namanya penyakitnya economic class syndrome. Jadi orang yang bepergian jauh, duduk saja, itu aliran darahnya tidak lancar. Nah, kalau dilihat bagaimana sholat itu sendiri, gerakannya, maka sholatnya sendiri, bila dilakukan dengan ikhlas, misalnya sholat tahajud, malam hari itu kadar kortisol kita meningkat. Kadar kortisol itu salah satunya adalah hormon stres. Makanya kenapa orang sakit jantung, sakit stroke itu terjadi pada malam menjelang pagi, itu kadar kortisolnya meningkat. Maka sholat tahajud yang rutin dengan ikhlas itu akan menyebabkan kadar kortisol meningkat dan kemudian berpengaruh pada chemistry yang lain yang menyebabkan stres itu akan menurun. Nah, kebersihan ini banyak sekali ayat dan hadis tentang kebersihan. Pakaianmu bersihkanlah dalam mudasir, ya. Kemudian bagaimana Rasulullah mendahulukan yang kanan dalam bersandal. Kemudian makan dengan tangan kanan. Ya, karena tangan kiri dipakai untuk yang tercemar, ya. Ya, walaupun kita kemudian cuci tangan, tetapi keteraturan itu menyebabkan tubuh kita menjadi melakukan refleks saja, ya. Kemudian pernah masuk jamban, lalu beliau dan seorang pemuda yang sebaya membawakan bejana berisi air dan sebatang tongkat. Kemudian beliau bersuci dengan air tersebut. Jadi ada bersuci. Jadi kalau masuk jamban sudah berhadas kecil, buang air kecil, buang air besar, maka bersuci. Nah, ini ada riwayat Jabir bin Abdullah berkata bahwa Nabi bersabda, aku diberi 5 hal yang pernah diberikan pada seorang pun sebelumnya, yaitu aku ditolong dengan rasa ketakutan sejauh perjalanan sebulan, bumi jadikan untukku sebagai tempat sujud,
dan alat bersuci, maka saya penuhi waktu sholat, hendaknya dia segera sholat. Jadi, bersuci, alat untuk bersuci itu adalah bagian dari sarana itu. Nah, kemudian puasa. Ya, puasa kita tahu bahwa kalau tentu saja kalau tidak sahur, maka kita akan lebih lapar daripada ketika sahur. Maka ada sunnah sahur. Nah, kemudian karena makanan kita relatif cukup tidak berlebihan, ya, kemudian lambung kita tidak diminta untuk mencerna makanan, maka sebetulnya darah kita ini kalau kita pakai untuk berpikir, maka akan lebih konsentrasi dia mengalir ke otak, tidak berbagi dengan pencernaan kita. Nah, puasa juga mengistirahatkan ginjal. Sebetulnya istilah mengistirahatkan ginjal ini kalau darah semua terus mengalir ke ginjal, tetapi darah yang berisi berbagai hal yang kita makan, lemak, kemudian asam urat, dan seterusnya, itu akan membuat ginjal bekerja lebih keras. Nah, juga mengurangi pemasukan lemak ke dalam tubuh, ya, yang membakar cadangan lemak tubuh. Jadi kita sedikit agak lapar, ya, dengan mengurangi karbohidrat, ya, tetapi seratnya ditambah sehingga kita masih akan tetap kenyang. Sementara lemak-lemak tubuh yang berlebihan itu akan dibakar apabila tubuh memerlukan gula. Jadi akan memecah lemak, sehingga lemak yang berlebihan tadi akan berkurang. Jadi bagi orang yang menderita kegemukan atau overweight, puasa ini akan membantu membakar cadangan lemak. Nah, demikian juga memberi kesempatan istirahat sistem saluran cerna. Usus yang terus-menerus diberi daging bakar, daging merah bakar, itu punya risiko lebih tinggi untuk terjadi kanker usus besar. Jadi kalau terus-menerus dikasih asupan, ya, maka pada orang-orang yang mendapatkan makanan, mendapatkan daging yang dibakar, frekuensinya makin banyak, maka akan mudah terjadi kanker usus besar. Nah, itu sebagai salah satu ilustrasi saja bahwa frekuensi, ya, itu bisa berpengaruh pada penyakit berikutnya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa Allah sudah membuat rambu-rambunya. Jadi kalau sakit ginjal, ya nggak boleh berpuasa. Ya. Nah, kalau nggak bisa puasa, maka bayarlah fidyah. Kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas, kerelaan hati, maka kita akan mendapatkan kebajikan. Nah, kebajikan itu sendiri kan rasa aman, rasa nyaman bahwa Allah telah mencatat kebaikan kita yang besok kelak kita akan pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, ini tadi Jerry Degre, saya kira pelajaran yang baik, di mana ketika ia dari desa yang hidupnya teratur, kemudian pindah ke kota yang gaya hidup modern yang bikin stres, kemudian dia mulai merokok dan seterusnya itu, dan kemudian ketika dia mengikuti cara hidup dan rekomendasi dari Rasulullah, berkenalan dengan agama Islam, maka dia menemukan obat stres dengan cara baca Al-Quran, bukan mengkonsumsi obat. Merokok juga bisa berhenti. Kemudian juga mengikuti semua yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kemudian tingkat kesehatannya itu berangsur menjadi pulih, bahkan lebih sehat. Lalu bagaimana Quran tentang pola hidup sehat? Ya. Dalam At-Takasur, ayat 8, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megah di dunia,
mengisyaratkan tentang kesehatan, seperti kata Saudara Susan, ya, tubuh harus dirawat karena ia adalah cetakan bagi kehidupan dan jiwa ada di dalamnya, semacam kerang yang mengandung mutiara yang sedang tumbuh. Tanpa kerang tidak akan ada mutiara. Jadi artinya kalau tubuh kita tidak sehat, ya, maka cetakan kehidupan kita ke depan itu akan ya tadi bahwa kalau seorang Muslim hidup, maka dia akan harus bermanfaat, lebih bermanfaat, makin bermanfaat, ya. Dan tentu saja ini diperlukan. Nah, mengenai sehat jasmani, ya, dalam At-Taubah 108, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lama. Ini sebetulnya bicara tentang Allah yang mencela para pendiri masjid, ya, mencela fungsi bangunan yang mereka namai masjid, ya, dan Allah menyarankan, memerintahkan untuk dirikan orang beriman, ya, kalau nggak salah. Nah, sejak hari pertama, apalagi lebih patut kamu sholat dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Yes. Artinya, Allah menyukai kebersihan, kesucian, ya, dan orang-orang yang mengupayakannya. Jadi di At-Taubah ayat 108 itu ulama juga berpendapat bahwa hukum membersihkan najis adalah wajib, ya. Oleh karena itu seseorang tidak boleh sholat apabila pakaiannya terkena najis, baik ia menyadari ataupun tidak. Jadi Islam mengajarkan bahwa kalau ada najis, dan kita tahu bahwa najis-najis itu sebagian besarnya itu adalah tubuh yang seringkali banyak mengandung kuman atau virus, ya, atau yang bisa menyebabkan sakit. Maka bagaimana Rasulullah kemudian memberi contoh bahwa tidak sekedar ritual membersihkan najis tadi, tetapi ada caranya sampai tidak ada bau, tidak ada warna. Kalaupun tidak bisa, itu sudah kita upayakan. Jadi ini juga ditunjukkan bagaimana cara Islam itu melakukan membersihkan diri. Jadi mulai dari wudhu, kemudian mandi besar, ya, Allah dan Rasul mengajarkan bagaimana kita melakukan itu semua. Dan kita tahu bahwa sekarang pun saya kalau habis praktek di era COVID ini, begitu masuk rumah atau bahkan kalau kalau kotor sekali itu maksudnya kita ketemu dengan pasien yang positif, maka saya harus mampir dulu di satu tempat, kemudian mandi, ganti pakaian, dan baru kembali ke rumah. Jadi artinya memang mandi, wudhu itu mengalirkan kuman virus yang menempel dari tubuh kita yang mungkin akan menularkan pada dirinya sendiri. Dan kalau dia mungkin daya tahan tubuhnya kuat, ada aspek lingkungan yang bisa menularkan pada orang lain. Ya, dalam Al-Alaq pun dikatakan ayat 14, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman. Jadi artinya membersihkan diri bukan sekedar kebutuhan, tetapi setiap kita membersihkan diri, Allah memberikan reward.
berupa untung tentu saja menjadi makin nyaman bahwa kita melakukan sesuatu yang memang membuat tubuh kita akan sehat. Banyak hal sebetulnya, barangkali karena waktu, jadi di dalam ayat 14 juga dikatakan, ya, tersirat di sana dalam kebersihan, maka Allah akan bagi bantu ya. Di dirinya, maka itu juga dicatat sebagai sesuatu yang baik yang tentu saja akan menjadi amalan kita. Nah, tadi disampaikan di Al-Quran dan hadis banyak diajarkan tentang bersuci, mulai dari wudhu, ya. Dan kalau kemudian bagaimana cara melakukan wudhu di tempat-tempat yang terpapar, yang banyak kotoran menempel, ya. Kemudian juga mandi misalnya ya dalam An-Nisa, ya. Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, ya. Demikian juga dalam keadaan junub terkecuali mandi, ya. Hingga kita mandi. Nah, ini juga bagaimana mandi junub ini kita diajarkan tidak sekedar ritual, tetapi bagaimana kita membasuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini juga satu cara agar kita hidup bersih. Nah, lalu kalau misalnya sakit bagaimana? Nah, inilah indahnya Islam. Allah sudah mengukur. Jadi kalau kemudian orang dirawat di rumah sakit, kalau kondisinya sedang dying, ya, sedang berat, maka tidak juga pasien itu dimandikan dengan cara mandi seperti orang sehat. Ya, tidak ada perintah di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau dia sakit pun harus mandi, diguyur dari ujung rambut sampai ujung kaki terkena air. Bagaimana Allah itu sudah menyiapkan bahwa kalau orang sakit, ya, itu akan bertambah sakit kalau kena air dingin dan seterusnya dan seterusnya. Sudah sudah otomatis. Nah, bersuci dari najis, ya. Bersuci dari najis, tadi sampaikan bagaimana tentang darah haid yang mengenai pakaian, engkau kikis, engkau gosok dengan air, lalu siramlah, ya, baru kemudian engkau boleh salat, ya. Nah, meskipun darah itu tidak hilang, engkau cukup membasuhnya dengan air dan bekasnya tidak apa-apa kalau memang tidak bisa hilang. Nah, kebersihan merupakan sebagian dari keimanan yang menjadi tradisi Islam, itu seolah-olah sebuah semboyan sebetulnya bahwa hidup yang kurang bersih merupakan cerminan rendahnya kualitas keimanan. Nah, yang lain pola makan, ya, Allah dalam Al-A'raf ayat 31, hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap masuk ke masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Allah tidak menyukai orang berlebihan. Sudah banyak bukti kalau kita berlebihan makan, maka akan menumpuk gula, akan menumpuk lemak, akan menumpuk asam urat yang menyebabkan penyakit. Sudah terbukti bahwa kalau kita nggak mau tahan-tahan makan sebelum tidur, maka akan ada penyakit GERD,
gastroesophageal reflux yang menyebabkan kerongkongannya sakit. Jadi kalau kemudian tetap kita lakukan, dan tentu saja akan muncul penyakit. Dan dikatakan kalau kita melampaui batas, mereka adalah penghuni neraka. Jadi sebetulnya sudah ada rambunya. Jadi kalau jelas kita ini diperiksa dalam medical check up, kolesterol trigliserida tinggi, masih juga kita menambah tinggi, maka sebetulnya kalau kita ingat dalam surat Al-Mu'min ayat 43 ini, maka sesungguhnya orang Muslim itu semuanya adalah penghuni surga. Amin, insya Allah. Nah, kemudian makanan yang halal dan bergizi. Ya. Jadi Al-Maidah ayat 5, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik, makanan, ya. Makanan yang baik, dan kemudian diberi aturan-aturannya. Nah, dalam makan tadi saya sampaikan cara makan yang baik yaitu dengan duduk. Ya. Kemudian disebutkan juga makanan yang baik, ya, yang thayyib itu apa saja, secara detail disebut. Ya, binatang ternak, binatang buruan, ya, binatang hidup di darat atau di laut, ya. Kemudian dan seterusnya, ya. Termasuk hewan buas yang memiliki taring dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana yang syubhat? Ya, Allah juga mengatur. Ya. Kalau halal, haram jelas. Tetapi kalau di antaranya ada syubhat, tidak diperhatikan oleh manusia pada umumnya, ya, maka orang yang memelihara diri dari yang syubhat berarti ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Jadi bahkan ketika para ilmuwan mengatakan bahwa rokok itu merugikan kesehatan, ya, maka kami sepakat bahwa rokok itu haram. Kalaupun toh kemudian masih menjadi perdebatan, sebetulnya dia masuk ke dalam syubhat. Itu pun sebetulnya harusnya ditinggalkan. Jadi artinya kalau kita bicara tentang sehat, Al-Quran amat sangat jelas. Jadi ambil atau tidak. Yang halal, yang haram, yang kalau syubhat apa yang dilakukan itu ada di dalam Al-Quran. Ini ada nah, yang lain itu mengatur waktu. Tadi saya sampaikan, jadi dalam hidup seseorang perlu untuk mengatur segala aktivitasnya supaya dapat berjalan dengan baik. Jadi mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari menjadi penting. Tadi saya sampaikan bahwa tubuh kita ini akan menjadi terbiasa kalau kita kita biasakan, ya, sholat pada waktunya, makan pada waktunya, ya, tidur pada waktunya, maka tubuh kita itu akan membiasakan diri dan kita tidak perlu energi, tidak ada hormon stresor yang keluar, kortisol tidak akan keluar, karena itu sudah kita biasa kita kerjakan. Bahkan kalau yang kita kerjakan itu membuat kita nyaman, maka hormon-hormon stres akan menurun. Ya.
Jadi misalnya bagaimana kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Kemudian juga melakukan hal-hal yang amalan-amalan yang baik, ya, dengan membagi waktu. Kalau waktu kita tidak bisa kita atur, maka rasanya sih hidup kita ini cukup untuk kepentingan kita dan keluarga kita saja. Ya. Dan bisa bisa dilihat kalau orientasi kita hanya pada diri kita sendiri, maka sebagian kesehatan jiwa kita akan terganggu. Kita jadi egois, ya, tidak bisa mentolerir kekurangan orang lain dan seterusnya. Nah, kemudian istirahat yang cukup itu dalam Al-Furqan 47, ya, diciptakan malam, ya, untuk sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan yang menjadikan siang untuk bangun berusaha. Jadi dalam keadaan ini Islam amat sangat jelas bagaimana kalau orang itu akan terus-menerus hidup dalam ketegangan. Jadi kalau kita tidur itu kita akan rileks, ya. Kemudian bangun tidur kita akan segar kembali, ya. Nah, kita tidak ada satupun perintah yang mengatakan bahwa jangan pernah istirahat. Bekerjalah terus supaya amalan Anda banyak, bekal ke akhirat banyak. Tidak, ya. Nah, satu sisi lagi, ketika kewajiban istirahat itu terjadi, maka di sana akan ada ketahanan tubuh yang akan meningkat, ya. Jadi kita tahu bahwa pada saat malam hari, makanya kenapa kalau kita punya kecambah, itu kalau digelap-gelapin, dia tumbuhnya lebih cepat daripada kena sinar. Nah, kulit kita pada saat kita istirahat, itu akan jadi daki, dan kemudian kita harus mandi di pagi hari itu, karena tubuh kita itu akan mengganti kulit-kulit pada saat kita istirahat, dan seterusnya. Ya. Termasuk, coba barangkali kalau teman-teman melihat bagaimana kita sariawan itu dalam waktu 1 hari itu sudah terlihat bagaimana jelas perubahannya. Tidur, atau kalau kita sakit, panas gitu ya, kita istirahatkan, minum obat, bangun tidur, bisa seger lagi. Ya. Jadi, ada waktu kapan kita istirahat, ada waktu kita akan bangun. Nah, tentu saja sehat dan berkualitas, ya. Jadi supaya itu kemudian nyambung, maka kita dalam kehidupan kita harus disertai dengan hidup yang baik dan berkah. Semuanya ada dalam Al-Quran. Bagaimana supaya rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, menjadi umat yang baik, jujur, ikhlas, menepati janji, ya, baik pada orang lain, lemah lembut pada orang lain, yang semua ini tujuannya supaya kita tetap nyaman. Ya, coba bayangkan kalau kita tidak menepati janji, kita akan dikejar-kejar orang. Ya, kalau hutang misalnya, ya kita menjanjikan hari waktu tertentu, kemudian kita tidak bisa mengembalikan, maka orang tadi akan menagih terus dan seterusnya, ya, termasuk berbagai janji yang lain. Itu saya kira barangkali mudah-mudahan bermanfaat
buat teman-teman sekalian. Jadi intinya nggak ada lagi yang perlu disangsikan dari apa-apa yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah agar kita hidup sehat. Dan mestinya kita adalah umat yang terdepan, menjadi garda terdepan bagi jargon hidup sehat dan menjadi umat yang paling unggul mestinya karena kita sehat dan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sukamto atas paparannya, dan menarik sekali ya, ternyata memang Al-Quran banyak sekali merekam gitu ya, mengajarkan pada kita tentang cara hidup sehat. Nah, oke, jadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bacakan di sini sudah ada seorang penanya. Nanti mungkin saya langsung obrolin aja di sini ya Pak ya, biar enak langsung ngobrol aja. Dari Pak Tafib @pertamina.com. Ya Pak Dokter, setahu saya ada hadis tentang sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang kalau itu baik maka semua anggota baik gitu ya. Dan segumpal apabila itu buruk maka semua anggota tubuh akan menjadi buruk pula. Dan segumpal daging itu adalah hati atau kolbu. Nah, Pak Tafi bertanya, apakah istilah kolbu bisa dianalogikan dengan hati? Apakah memang liver secara medis sebagai sumber atau pusat kesehatan dari seorang manusia? Mungkin boleh langsung dijawab sambil saya menunggu ada pertanyaan yang lain. Baik. Untuk urusan yang begini saya nggak ahli sebetulnya. Oke. Kolbu ini sebetulnya heart ya, jantung ya. Jadi bukan hati. Nah, bagaimana sebetulnya filosofi hati ini sebetulnya sebagai sebuah perumpamaan segala sesuatu itu kalau kita bicara barangkali hati nurani itu tadi ya, bagaimana kolbu ini menjadi baik dan kemudian bisa menerima ide-ide baik dari Al-Quran dan hadis gitu. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa kolbunya menjadi baik, hatinya menjadi baik, sebetulnya bukan lantas kemudian orang diciptakan dengan kolbu baik atau tidak, tetapi bagaimana kolbu ini bisa dipelihara, diopeni, dipupuk, sehingga segala sesuatu ide-ide yang muncul dari si kolbu ini adalah ide-ide baik yang kemudian mengejawantah pada perilaku kita. Itu saja barangkali. Oke, jadi yang disebut kolbu tadi bukan hati atau liver ya, tapi lebih tepatnya jantung ya. Kalau jantungnya baik, maka secara medis mungkin masih ada kaitannya di sana ya Pak ya. Nah, saya beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi ada satu penanya, ini sepertinya dari live YouTube ya. Jadi dari Mas Agus Tri Cahyono dari Jogja, beliau bertanya, sejauh mana sih pengendalian emosi dan berpikir positif itu berpengaruh terhadap kesehatan tubuh? Betulkah dengan berpikir positif dan pengendalian emosi yang baik bisa membantu penyembuhan penyakit fisik? Matur nuwun, kata beliau. Boleh komentarnya Pak Sukamto? Baik. Jadi tadi saya sampaikan tentang ide barat tentang mensana in corpore sano ya, dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat ya. Tetapi
sebetulnya kalau kita bicara mengenai fisik dan psikis, itu dua-duanya tidak bisa terpisahkan. Jadi sebagai contoh saja misalnya, ada seseorang yang apabila dicubit dengan cubitan yang sama, maka ambang rangsang nyerinya satu orang mungkin lebih rendah dari orang yang lain. Nah, demikian juga ketika seseorang terkena pisau misalnya, jadi kedalamannya pisaunya sama, kedalamannya sama, maka yang satu akan menangis sekencang-kencangnya karena kesakitan, maka yang satu lagi hanya meringis-meringis saja atau bahkan mungkin tertawa-tawa. Nah, itu semua sebetulnya berhubungan dengan bagaimana pengalaman kejiwaan dia mempersepsikan rasa sakit tadi. Nah, kalau kemudian keadaan jiwa kita itu sehat, sehat itu tentu saja ada prosesnya. Prosesnya apa? Satu, ya, tentu saja kita harus merasa bahwa Allah adil pada kita. Yang muaranya sebetulnya adalah keikhlasan. Nah, kalau keikhlasan itu, maka kalau dirunut lagi, maka sebetulnya hubungannya dengan kita percaya bahwa semua ini karena Allah. Jadi kalaupun ada yang keliru, maka sebetulnya keliru itu datangnya dari kita sendiri gitu. Sehingga ketika kita bicara misalnya berpikir positif, misalnya ya, contoh ya, kita kehilangan saudara kita, atau seseorang kehilangan orang yang paling dicintai. Maka satu orang yang tidak berpikir positif, maka dia akan menderita sakit jiwa, gangguan cemas, bahkan bisa juga psikosis, karena menganggap bahwa itu stres yang luar biasa. Dan pada umumnya memang kehilangan dan seterusnya itu masuk ke stres. Jadi pada ilmu kauniyah, stres kehilangan, kemudian bercerai, ya itu stres yang luar biasa. Tetapi ketika kita berpikir positif bahwa ya memang Allah kan sudah menuliskan bahwa yang hidup itu akan mati, bahwa milik kita tanda petik quote and quote itu adalah pinjaman dari Allah. Sehingga ketika kita sedang sangat amat menikmati pinjaman tadi lalu tiba-tiba diminta, itu sebetulnya karena ya memang itu punyanya Allah. Kita kan cuma dipinjemin saja. Nah, artinya kalau kita bicara berpikir positif, maka penyakit-penyakit ikutan karena kita tidak berpikir dari kekecewaan dan seterusnya itu akan tidak muncul. Nah, satu hal lagi itu sebetulnya kalau kita bicara itu sugesti ya. Sugesti itu adalah menginternalisasi ke dalam diri kita bahwa apa yang seharusnya terjadi secara fisik itu tidak terjadi. Ya, rasa sakit yang kita bayangkan itu sebetulnya tidak ada. Itu soal persepsi misalnya. Seperti itu. Jadi termasuk sebetulnya orang yang datang ke dokter dalam penelitian di Amerika, bahkan saya amati sendiri dari pasien-pasien saya, itu 40-60% sebetulnya orang datang karena dia tidak pernah atau dia kurang berpikir positif terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya, ya. Yang sering itu misalnya sakit kepala, sesak nafas, asam lambung meningkat gitu. Itu yang disebabkan karena rasa marah, rasa kecewa
atau tidak puas dengan hasil pekerjaan atau pekerjaan orang lain dan seterusnya, yang intinya sebetulnya dia tidak berpikir positif bahwa sesuatu itu terjadi itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak bisa bekerja dengan baik, ya sudah, Allah menggariskan sudah maksimal nih upaya saya dan saya kemudian gagal dalam usaha saya, maka itu karena Allah gitu. Nah, saya kira kalau kita berbicara berpikir positif, banyak yang bisa kita diskusikan. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Dr. Sukanto ya. Ada satu pertanyaan lagi, satu penanya lebih tepatnya. Cuma dia menanyakan 2 pertanyaan. Namanya dari Mazunun dari Depok. Nah, pertanyaan pertama adalah mungkin boleh langsung 2 aja kali ya Ustaz ya, karena sekalian karena penanya sama gitu ya. Pertama, sejauh mana sih pengaruh pola makan itu bisa menjaga kesehatan tubuh dan memperlambat proses penuaan? Yang pertama, lalu yang kedua ada pertanyaan juga, apakah kalau kita bisa menjaga pola hidup sehat dan semua parameter kesehatan tubuh kita itu baik, kita nggak perlu mengonsumsi obat? Mungkin itu pertanyaannya. Cukup clear ya, Dr. Sukamto? Baik. Jadi pertanyaan yang terakhir dulu saya jawab ya. Jadi Ya, boleh. saya terus terang amat sangat jarang minum vitamin ya. Jadi tetapi saya hitung betul berapa asupan makanan, terutama protein dan kandungan vitamin yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau dihitung, intinya kalau kita makan 3 kali sehari, itu harus ada semangkok sayur, sepiring buah, kemudian ada 1 lauk nabati, 1 lauk hewani, gitu ya, yang itu kemudian akan mencukupi kebutuhan zat gizi kita. Jadi artinya kalau asupan yang diperlukan oleh tubuh kita itu cukup, maka sebetulnya vitamin yang kita dapat dari luar itu nggak perlu. Lalu bagaimana dengan obat? Nah, kalau kita menderita kencing manis yang disebabkan karena kegemukan, jadi orang yang gemuk itu menyebabkan insulinnya tidak optimal bekerja, namanya resistensi insulin. Jadi insulin tidak optimal bekerja pada orang yang gemuk. Nah, kalau dia turun berat badannya, ya diatur, asupannya dikurangi karbohidratnya, sehingga lemaknya akan terbakar dan turun, maka resistensi insulin itu akan terjadi. Sehingga mungkin tidak perlu obat. Ya, tetapi yang menjadi penting buat teman-teman sekalian adalah di mana atau kapan obat itu harus diminum. Dan bagaimana memilihnya. Nah, ilmu tabayun itu menjadi penting. Ini perlu saya sampaikan karena saya sering mendapatkan pertanyaan tentang apakah herbal ini boleh, obat ini boleh atau enggak. Jadi Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana kita melakukan tabayun, melakukan evaluasi terhadap sesuatu yang akan kita gunakan. Ya, bagaimana kalau kita mau mencari hadis sahih itu dikatakan ketika kemudian periwayat itu menipu kucing saja misalnya, ya dipanggil pus tapi nggak dikasih makan, maka dia tidak termasuk orang yang bisa dipercaya. Nah, demikian juga obat-obatan yang kita minum. Jadi obat-obatan yang minum, disuntik, itu mesti dipastikan bahwa obat tersebut memang sudah ada proses tabayun, yaitu penelitian. Penelitian itu ada metodenya dalam proses tabayun tadi. Misalnya tidak ada unsur subjektivitas dari si peneliti nggak tahu apakah obat ini atau bahwa obat ini dibandingkan, misalnya obat A dibandingkan dengan namanya placebo, obat yang tidak ada khasiatnya sebetulnya. Tapi si peneliti tidak tahu, ya. Jadi prinsip-prinsip penelitian yang baik itu harus diterapkan pada obat-obat yang kita minum. Jadi kalau obat tadi cuma kita baru dengar-dengar, testimoni,
dan seterusnya, maka itu tidak kita rekomendasikan, ya, karena tidak melalui proses yang sebetulnya Al-Quran sendiri mengajarkan, ya, bagaimana proses tabayun itu terjadi. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama apa ya tadi ya? Yang tadi tentang pengaruh pola makan Ya, dalam menjaga kesehatan tubuh dan ya, tentu memperlambat saja proses tadi, betul. penuaan. Jadi kalau pola makan kita, jadi kalau kita berlebih, pertama tadi kalau kita berlebih, maka akan ada penumpukan, ya. Kayak tadi misalnya, ternyata ada penyakit tertentu, misalnya kanker kolon, kayak kanker usus besar, itu kalau kita makan terlalu banyak daging merah bakar, maka risiko terjadi kanker itu tinggi. Jadi, maka dari itu sebetulnya keteraturan, makan yang ada. Jadi makanya kenapa Allah menciptakan musim tertentu, buah tertentu, gitu ya. Ya, jadi kemudian tentu, ya, walaupun sekarang semua bisa kita dapat dengan uang yang kita punya, ya. Tetapi sebetulnya itu adalah salah satu cara bagaimana Allah memberikan kecukupan gizi kita secara teratur, bervariasi. Jadi itu. Apakah secara ekstrim kalau kencing manis boleh minum atau makan gula? Ya enggak juga. Atau kalau orang sakit tekanan darah tinggi nggak boleh apa namanya, maka dari itu yang baik itu gitu. Jadi tidak cukup dengan kita bicara soal pola makan yang teratur, seimbang, moderat, dan seterusnya. Nah, itu setelah itu makanya ada pelajaran, karena Rasulullah mengatakan bahwa ya yang tahu urusan dunia, jadi karena itu seperti apa. Jadi kalau misalnya maka juga ya maka kalau protein mengandung purin harus dikurangi. Ya, maka itu kemudian ada ahli, ada dokter, ada ahli farmasi dan seterusnya. Yang mudah-mudahan kalau semua prosesnya bisa dijalani sesuai dengan apa yang diajar, cocok dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Rasulullah, maka kita bisa ikutin gitu. Itu barangkali. Makasih. Oke, sebenarnya ada satu pertanyaan, mungkin ini yang terakhir kali ya, Ustaz ya. Dari Diah Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dokter dan tim selalu dalam kesehatan dan keberkahan Allah. Izin bertanya, saya pernah mendengar ada penelitian bahwa orang-orang yang cangkok jantung cenderung memiliki perubahan pribadi seperti orang yang mendonorkannya. Apakah ini benar dan apakah ini berkaitan dengan hadis yang tadi sudah disebutkan di awal yang jika kolbu ini baik, maka baik seluruhnya dan sebaliknya. Mungkin boleh dijawab, Ustaz. Ya, saya terus terang belum pernah membaca ya, apa namanya, itu, tetapi kalau dari fungsi fisik sendiri, jantung itu dia memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi apa namanya, mengalirkan darah yang dari paru-paru, kemudian membawa darah dari seluruh tubuh hasil metabolisme untuk bisa ditukar lagi di paru-paru, di metabolisme di hati dan seterusnya. Nah, mengenai perilaku dan jantung itu sendiri, sampai saat ini saya tidak paham terus terang, ya. Tetapi pada intinya sebetulnya bukan terletak pada fisik ya, sebetulnya bukan pada jantung atau hatinya seseorang, ya, tetapi lebih pada bagaimana seseorang itu
diperkaya dengan nilai-nilai yang ada sebelumnya menurut saya. Ya, bagaimana pandangan dia terhadap ajaran yang diberikan oleh Rasulullah, ya, melalui Quran dan hadis yang kita bisa baca dan pelajari. Terus kemudian bagaimana kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sejauh ini transplantasi jantung itu belum pernah saya temuin, tapi transplantasi hati, transplantasi ginjal, ada orang yang ditransplantasi hati jauh lebih baik, ya. Setelah transplantasi hati jauh lebih baik, ada orangnya, boleh nanti kita wapri, ya, bagaimana keberpihakan pada orang yang kurang beruntung dan seterusnya. Itu saya punya datanya. Hatinya dari bukan orang Muslim, ya, hatinya dari Cina sana, ya, tapi yang bersangkutan tidak berubah menjadi lebih buruk atau ini. Itu barangkali. Oke, ya mungkin karena tadi sudah jadi penutup kita, pertanyaan terakhir, mungkin dari Dr. Sukamto ada kalimat penutup atau kata-kata terakhir gitu di sesi ini, saya persilahkan. Jadi sebetulnya kita akan bisa hidup sehat sambil menambah amal kebaikan. Karena semuanya itu bisa dilakukan dengan nyaman, dengan senang. Artinya, berarti memang kita harus, kalau nggak mau capek-capek, memilih ajaran Quran dan hadis, maka kerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Quran dan hadis, tanpa harus mengetahui dulu, memahami dulu manfaatnya, tapi kerjakan saja. Ya, jadi seperti ketika dulu Rasulullah mengajarkan puasa, tetapi kemudian nggak boleh puasa sepanjang tahun. Kalau mau, ya puasa Daud, ya, intermittent, hari ini puasa, beliau tidak, kerjakan saja dulu, maka sambil berjalan, sambil mempelajari manfaatnya, sambil dirasakan, maka rasakanlah betapa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasul itu adalah yang terbaik bagi kita, termasuk bagi kesehatan kita. Dan satu lagi, lakukanlah tabayun terhadap hal-hal yang secara tersirat atau secara tersurat tidak ada dalam ajaran Quran dan hadis. Tentu saja kita akan mempercayai orang-orang yang ahli di bidangnya, yang memang melakukan tabayun dengan baik dan benar, sehingga ketika ada yang menganjurkan kalau kita olahraga 1 jam sehari selama 5 kali dalam seminggu itu mencegah flu, itu adalah sebuah data yang ditabayuni, yang diteliti oleh para peneliti, dan itu bisa kita kerjakan sebagai bagian dari kekayaan yang Allah berikan, hasanah yang diberikan kepada kita untuk memanfaatkannya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa istiqomah menjalankan semua perintah Allah, termasuk menjaga kesehatan dan memanfaatkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Dr. Sukamto sebagai pemateri kita hari ini yang sudah membagikan banyak insight menarik ya tentang gimana kita menjaga kesehatan dan bagaimana Al-Quran sangat concern tentang hal itu. Nah, mungkin di akhir buat sahabat pelita Quran sekalian, saya akan mengingatkan sedikit bahwa besok kita juga akan ada satu kajian yang sangat menarik
tentang mengungkap kebesaran Allah terkait penciptaan bulan dalam Al-Quran. Kajian ini akan dilaksanakan di hari Ahad, tepatnya di jam yang sama dengan narasumber dari Dr. Engineering Yunus Daud, MSc. Beliau merupakan dosen ilmu kebumian dan ketua dari Geothermal Research Center UI. Jadi ditunggu lagi kehadirannya besok. Jangan bosan-bosan buat ikut kajian karena sesi-sesi kayak gini yang bisa mengingatkan kita dengan Al-Quran dan mendekatkan kita sama Al-Quran. Nah, jangan lupa juga buat follow dan ikuti terus sosial media kita di pelitaquran.id dan juga subscribe channel YouTube kami di bit.ly YouTube KPA atau Komunitas Pelita Al-Quran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Saya Khalid selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Pak Dr. Sukamto, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat Pelita Al-Quran yang sudah menempatkan waktunya untuk belajar bersama dengan kita di sini. Sampai ketemu di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.